Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi dakwah episode 3, menjaga ukhuwah atau persatuan jamaah-jamaah yang benar dan jamaah yang paling benar. Kita simak hadis riwayat Abu Daud yang artinya, sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 jamaah, 72 diantaranya di dalam neraka, dan hanya satu di dalam surga, yaitu Al-Jamaah. Al-Jamaah yaitu golongan yang mengikuti Al-Quran, Sunnah Nabi, dan para sahabat, juga disebut Ahlul Sunnah wal Jamaah. Menyamakan persepsi tentang jamaah, kelompok apa yang bisa dianggap sebagai jamaah? Apakah organisasi Islam atau dakwah, partai politik berbasis Islam, harokah atau pergerakan Islam, khilafah atau negara Islam bisa dianggap sebagai jamaah? Realitas saat ini adalah banyak jamaah disebut jamaatul minal muslimin, dan semua mengaku sebagai jamaah yang benar dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Memastikan jamaah benar atau sesat harus berdasar fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau fatwa ulama-ulama yang bisa dipercaya, bukan pendapat atau prasangka pribadi. Adakah jamaah yang paling benar? Jika khilafah bisa dianggap sebagai jamaah, maka khilafah dengan manhaj nubuwah Imam Mahdi, bukankah jamaah yang paling benar? Ringkasan dari hadis riwayat Ahmad tentang 5 pemerintahan Islam. Pertama, nubuwah, era kenabian. Kedua, khilafah dengan manhaj nubuwah, era Khulafaur Rasyidin. Ketiga, kerajaan yang menggigit, sudah terjadi. Keempat, kerajaan yang diktator, mungkin sedang terjadi. Kelima, khilafah dengan manhaj nubuwah Imam Mahdi, akan terjadi. Hadis keharusan mengikuti Imam Mahdi jika sudah muncul, yaitu hadis riwayat Abu Daud, yang artinya ketika Anda melihatnya Imam Mahdi, maka berbaiat dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatul Al-Mahdi. Ringkasan dari hadis, ada 3 peristiwa saat munculnya Imam Mahdi. Pertama, setelah wafatnya khalifah yang dicintai rakyat, dan kemudian ada perebutan kekuasaan. Kedua, dibaiatnya Imam Mahdi di depan Ka'bah oleh para ulama. Ketiga, dibenamkannya tentara dari Syam di Baida, yaitu antara Mekah dan Madinah. Keyakinan tentang hadis dan mengakui atau mengikuti khilafah Imam Mahdi adalah ujian bagi jamaah atau seorang muslim, karena ada konsekuensi terhadap keislamannya. Ujian pertama, jika jamaah atau seorang muslim tidak percaya hadis akan munculnya khilafah atau Imam Mahdi, bukankah termasuk 72 jamaah yang sesat? Ujian kedua, jika khilafah Imam Mahdi yang benar telah muncul dan jamaah atau seorang muslim tidak mengakui atau mengikutinya, bukankah termasuk 72 jamaah yang sesat? Yang perlu diperhatikan dan menjadi pertanyaan, kapan kemunculan Imam Mahdi? Bagaimana memastikan Imam Mahdi yang benar? Di mana pusat khilafah Imam Mahdi? Apakah di Al-Quds? Apakah jamaah atau wilayah lain dengan sukarela atau terpaksa akan bergabung dengan Imam Mahdi? Semua jawaban dari pertanyaan tersebut tentu mengikuti fatwa dari majelis ulama atau fatwa para ulama yang dipercaya. Penyebab perpecahan jamaah yaitu merasa paling benar, taklid buta, dan provokasi orang yang tidak suka muslim bersatu. Ukhuwah adalah kewajiban. Dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi akan menyatukan jamaah-jamaah yang ada. Seperti pada penggalan Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah, dengan berjamaah dan jangan bercerai-berai. Harapan dan solusi untuk menjaga dan membentuk ukhuwah antar jamaah. Solusi pertama, sebelum terbentuk jamaatul muslimin atau satu jamaah, ukhuwah jamaah-jamaah dilakukan dengan saling menghargai dan bekerja sama. Solusi kedua, tidak memvonis bahwa amalan menyimpang atau sesat yang dilakukan pribadi muslim adalah ajaran jamaah. Harus tabayun terlebih dulu ke jamaah tersebut atau cross-check fatwa ke MUI. Solusi ketiga, menjadikan fatwa MUI sebagai dasar untuk menilai apakah suatu jamaah melakukan kesesatan, bid'ah atau takfiri, bukan prasangka pribadi yang mungkin salah sehingga menimbulkan fitnah dan memecah ukhuwah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode sebelum dan sesudahnya bisa dilihat di YouTube channel Bani Ridwan Al-Lasmi.